Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Putra. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai paralel computing. Apa itu komputasi paralel? Komputasi paralel merupakan teknik menggunakan beberapa komputer untuk melakukan komputasi secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah komputasi yang sangat besar atau saat mengolah data yang dengan jumlah yang sangat banyak. Model dari komputasi paralel sendiri adalah membagi tugas ke beberapa prosesor yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan komputer dengan banyak prosesor atau penggabungan prosesor dari beberapa komputer yang berbeda dengan menggunakan jaringan, atau juga bisa menggabungkan keduanya. Kemudian ada komputasi grid. Apa itu komputasi grid? Komputasi grid merupakan komputasi dengan menggunakan komputer yang terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Komputasi grid sendiri pada dasarnya merupakan pengembangan dari jaringan komputer yang lebih terfokus pada komunikasi antar piranti. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan komputasi grid dengan komputasi paralel? Komputasi paralel sendiri biasanya menggunakan resource yang homogen, sedangkan komputasi grid resource-nya heterogen, tapi juga bisa homogen. Yang dimaksud dengan resource homogen sendiri, resource-nya pada setiap perangkatnya itu sama, sedangkan resource heterogen itu bisa berbeda-beda. Kemudian dalam job execution-nya, dalam pembagian job execution, kalau di komputasi paralel, pembagian job execution harus seimbang, sedangkan pada komputasi grid tidak harus seimbang. Kemudian pada komputasi paralel hanya bisa satu cluster, sedangkan komputasi grid bisa lebih. Kemudian penjelasan mengenai shared memory. Shared memory sendiri, prosesor dapat mengakses semua memori sebagai alamat global. Shared memory ada dua. Yang pertama Uniform Memory Access atau UMA, dan yang kedua Non-Uniform Memory Access atau NUMA. Pertama Uniform Memory Access (UMA). Pada UMA ini, semua prosesor dapat mengakses memori sebagai alamat global. Multiprosesor dapat beroperasi secara independen. Kemudian perubahan di lokasi memori suatu prosesor dapat diketahui oleh prosesor lain. Pada Uniform Memory Access ini mendukung sampai 8 prosesor. Semua prosesor yang terhubung ke memori mempunyai akses yang sama. Kemudian Non-Uniform Memory Access (NUMA). Prosesor mempunyai bank alamat sendiri. Kemudian prosesor dapat mengakses memori lokal dengan cepat, tapi akibatnya memori remote menjadi lebih lambat. Kemudian tidak semua prosesor memiliki waktu akses yang sama ke memori. Dan yang terakhir, akses memori lewat bus interconnection lebih lambat. Ini merupakan gambaran dari Non-Uniform Memory Access atau NUMA. Kemudian ada distributed memory. Distributed memory sendiri, setiap prosesor memiliki memori lokal sendiri. Jadi setiap prosesor memiliki alamat memori lokal sendiri. Kemudian ada hybrid memory. Hybrid memory sendiri merupakan penggabungan dari sistem shared memory dan distributed memory. Pada komponen shared memory di hybrid memory ini menggunakan komputer SMP atau Symmetric Multiprocessor Coherent. Prosesor di mesin SMP memiliki akses global ke memori mesin tersebut. Kemudian komponen distributed memory menggunakan jaringan SMP, Symmetric Multiprocessor Multiple. Komunikasi jaringan diperlukan untuk memindahkan data dari satu SMP ke SMP lain. Berikut merupakan gambar dari hybrid memory. Dari penjelasan shared memory sendiri, kita juga dapat mengetahui kelebihannya. Kelebihan dari shared memory sendiri merupakan akses data yang cepat karena langsung terhubung ke alamat global. Sedangkan kelemahannya sendiri merupakan tidak bisa disebut tidak efisien ketika menambahkan sebuah prosesor, karena hal tersebut dapat menambah beban dari laju pemindahan data itu sendiri. Kemudian dari distributed memory sendiri, kelebihannya ini scalable. CPU yang ditambahkan bisa dengan mudah diterapkan. Dan
hybrid memory ini juga nantinya akan diterapkan dalam tren-tren kedepannya juga. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.